Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Harifan Arif, selaku dosen perekonomian Indonesia. Dan selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Ya, untuk kelompoknya ada Alfa Widiantini, lalu ada Auliadina Putra Andami, saya sendiri Fangki Octavio Yulistio Firdaus, lalu ada Syafa ini Gendisya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Ya, ekonomi global adalah perekonomian suatu negara yang terlibat secara global di negara-negara di dunia di dalam aktivitas perekonomian. Aktivitas ini dapat berupa perdagangan seperti ekspor dan impor barang dari dan ke luar negeri. Peran Indonesia dalam globalisasi khususnya bidang ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perdagangan. Indonesia telah sejak lama menjalin hubungan dagang dengan negara lain. Hubungan dagang tersebut dilakukan secara bilateral ataupun melibatkan beberapa negara di suatu kawasan. Contoh hubungan dagang yang dimiliki oleh Indonesia adalah yang pertama ada hubungan dagang Indonesia dengan Korea Selatan, lalu ada Indonesia berpartisipasi aktif pada perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Area, buka kurung AFTA ya. Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Organization. Lalu di slide selanjutnya ada produksi. Indonesia memiliki beberapa kerjasama dalam bidang produksi antara lain sebagai berikut. Ada Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Lalu ada Indonesia menjadi anggota OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Meskipun saat ini status keanggotaan Indonesia sedang dibekukan, tetapi Indonesia pernah berperan aktif dalam organisasi tersebut. OPEC bertujuan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak para negara anggotanya. Lalu selanjutnya ada investasi. Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki tenaga kerja yang murah, letak yang strategis, bahan baku yang melimpah, dan pajak serta harga tanah yang rendah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Contoh kerjasama di bidang investasi adalah pemberian kesempatan kepada PT Caltex untuk melaksanakan penambangan minyak bumi di Indonesia. Indonesia pun juga melakukan investasi di negara lain, misalnya PT Pertamina yang telah melakukan penambangan minyak bumi di Kuwait dan Arab Saudi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan sama. Kerjasama mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk kerjasama ini diwujudkan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang berikut. Yang pertama, ada pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan meniadakan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar internasional. Yang kedua, ada melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan dari luar kawasan. Yang ketiga, ada penetapan peraturan dan perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota dalam menghadapi negara yang lebih maju. Kemudian ada beberapa contoh bentuk kerjasama regional sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN, yang mana tujuan ASEAN adalah menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang meliputi untuk hal-hal berikut. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan iptek. Kemudian ada North America Free Trade Area atau NAFTA, yang mana kawasan perdagangan bebas Amerika Utara dibentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama.
Namun NAFTA mulai aktif pada tahun 1994, tujuannya yaitu mengatur impor dan produksi sesama anggota. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekonomi di antara negara anggota. Yang ketiga, ada melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, keserasian lingkungan hidup. Yang keempat, ada menetapkan standar produk atas barang-barang yang diperdagangkan. Kemudian yang ketiga ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 1993 yang beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Tujuannya untuk pembentukan AFTA tersebut ada meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Yang ketiga, ada meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, ada meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh siapa ini? Contoh bentuk kerjasama yang keempat adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara para anggotanya dan masyarakat lainnya. Secara historis, terbentuknya forum APEC lebih dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan yang melanda perundingan-perundingan. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT atau Putaran Uruguay di Jenewa, Swiss. APEC mencakup negara-negara di 3 belahan benua, yakni negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Papua Nugini, Korea Selatan, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Chile. Nomor 5, Eropa, Union atau Uni Eropa. Uni Eropa terbentuk pada tahun 1993 melalui Treaty of Maastricht pada tahun 1967. Kerjasama tadi berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Tujuan pembentukan MEE saat itu adalah untuk mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Tujuan lainnya adalah untuk menghilangkan pembatasan perdagangan di antara negara-negara Eropa serta meningkatkan produksi dan pemasaran barang. Next. Yang keenam ada Eropa Free Trade Area atau EFTA. Organisasi ini didirikan tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antar negara yang tidak termasuk MII. Negara-negara yang menjadi anggota EFTA adalah Swiss, Denmark, Austria, Swedia, Inggris, Norwegia, dan Portugal. Saat ini, negara-negara tersebut sudah bergabung bersama dalam Uni Eropa. Yang ketujuh ada East European Council for Mutual Economic Assistance atau COMCON. COMCON merupakan lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara komunis. Negara-negara anggota COMCON antara lain adalah Rusia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, Hungaria, dan Polandia. Namun, sejak tahun 1991 dibubarkan. Negara-negara tersebut pun bergabung bersama dalam UI. Next. Yang ke-8 ada South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. SAARC atau Asosiasi Asia Selatan merupakan kerjasama untuk regional yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. Anggotanya antara lain ada India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, dan Bhutan. Contoh bentuk kerjasama yang ke-9 ada Asia Production Organization atau APO. Organisasi ini sangat penting artinya untuk usaha pengelolaan produksi di Asia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas negara-negara Asia. Anggotanya adalah Jepang, Singapura, Indonesia, Hong Kong, dan Pakistan. Yang ke-10 ada South Pacific Forum atau SPF. SPF berdiri pada tahun 1971 dengan sasaran utama mempromosikan perdagangan, pendidikan, komunis, turisme, dan berbagai masalah politik umum. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfa.
Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. 1. Harga komoditas, khususnya minyak bumi dan gas mengalami kenaikan secara terus-menerus di tahun 2022 dan berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi. Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi agar plafon subsidi energi di tahun depan tidak membengkak dan subsidi energi lebih tepat sasaran. 2. Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Hal ini memaksa Indonesia merumuskan strategi percepatan penurunan kemiskinan yang tepat. Diperkirakan tingkat kemiskinan di akhir 2021 sebesar 10,25%. Mengentaskan kemiskinan rakyat adalah salah satu pesan utama konstitusi. Yang ketiga, ada risiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Yang keempat, ada pandemi COVID-19 kemungkinan masih akan terjadi di sejumlah negara. Situasi ini berpotensi adanya stagflasi dan supply chain disruption. Pemerintah perlu memitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu-waktu terjadi kendala pasokan suplai komoditas utama kita di dalam negeri. Yang kelima, ada munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Alhasil, secara perlahan, tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Untuk kasus ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Namun bukan berarti ini dapat berjalan mulus. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.